Di dunia mobil sekelas hypercar, mobil-mobil itu biasanya akan memiliki karakteristik yang sangat unik, mulai dari desainnya yang sangat agresif, dengan daya horsepower yang sangat besar, dan juga klaim top speednya yang sangat tinggi, supaya bisa menunjukkan kepada calon konsumennya kalau mobil yang mereka mau beli adalah mobil produksian khusus, yang tidak semua mobil bisa menyaingi kecepatan dari mobil hypercar tersebut. Selain itu, untuk mobil sekelas hypercar juga biasanya akan memiliki harga yang sangat mahal. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai prestis yang sangat tinggi dan memasukkan kendaraan yang berjenis hypercar ini adalah barang mewah yang nggak semua orang bisa memilikinya. Namun di balik nilai prestis hypercar ini yang pasti akan sangat tinggi, faktanya di pasaran hypercar saat ini ada satu pabrikan yang selalu memproduksi hypercar dengan harga yang sangat mahal di pasaran. Tapi sayangnya banyak yang bilang kalau pabrikan hypercar ini telah melakukan scam kepada konsumennya, karena pabrikan ini selalu menjual part mobil dengan harga yang sangat mahal, padahal part yang dijual itu adalah part persamaan dari merek mobil lainnya. Dan ya, pabrikan itu adalah Bugatti yang selalu dinilai meng-scam para customernya dengan menjual part dengan harga yang sangat mahal. Bugatti lahir dari tangan seorang jenius otomotif bernama Ettore Bugatti, yang mana dia adalah seorang insinyur kelahiran Italia yang kemudian menetap di Prancis, dan dia mendirikan pabrik otomobil Ettore Bugatti pada tahun 1909 di kota kecil Molsheim, yang saat itu masih bagian dari Kekaisaran Jerman. Ettore dikenal sebagai sosok yang perfeksionis, artistik, yang selalu idealis dalam hal desain mobil produksian miliknya, karena dia selalu memadukan rekayasa teknik tinggi dengan sentuhan seni yang ada di dirinya, dan hal itulah yang menjadi sebuah filosofi perusahaan dan identitas Bugatti sampai dengan era saat ini. Lalu pada era 1920 dan 1930-an, Bugatti adalah produsen mobil yang paling sukses pada saat itu, karena di era itu Bugatti memperkenalkan mobil balap pertamanya dengan nama Bugatti Type 35. Mobil ini dikenal sebagai mobil balap paling sukses di sejarah awal motorsport, karena dengan mobil Type 35, Bugatti berhasil memenangkan lebih dari 2000 balapan pada era masa itu. Dengan mobil ini juga, akhirnya penilaian pabrikan Bugatti adalah pabrikan yang bisa menghasilkan mobil tercepat dan juga paling elegan, telah muncul ke kalangan masyarakat pada saat itu, yang pada akhirnya Bugatti sudah mulai memproduksi mobil-mobil luxury elegan dengan tenaga besar lainnya seperti Bugatti Type 41, Royale, dan Bugatti Type 57 Atlantic, yang membuat nama Bugatti menjadi brand prestisius pada masa itu sudah mulai terbentuk. Tapi sayangnya ketika era Perang Dunia Kedua selesai, nama brand Bugatti mengalami kemunduran, karena di saat itu kondisi dari brand Bugatti ini sangat menurun drastis, dan semua ini diperparah dengan wafatnya Ettore Bugatti pada tahun 1947, yang membuat pabrikan Bugatti ini kehilangan arah dan kesulitan finansial pada saat itu. Lalu pada 1950-an mereka mencoba membuat mobil baru dengan nama Bugatti Type 101, tapi sayangnya mobil ini tidak sukses ke pasaran, yang membuat perusahaan Bugatti pada masa itu hanya bisa bertahan sebagai perusahaan kecil yang memproduksi komponen pesawat terbang. Kemudian pada era 1990-an, akhirnya angin segar datang buat pabrikan Bugatti ini, yang mana ada seorang pengusaha dari Italia yang bernama Romano Artioli membeli hak nama Bugatti dan mencoba membangkitkan pabrikan ini. Dan base Bugatti yang sebelumnya berada di kota kecil Molsheim dipindahkan ke Campo Galliano, Italia. Di bawah kepemilikan baru ini, Bugatti langsung mengeluarkan hypercar pertamanya, yaitu Bugatti EB110, yang mana mobil ini memiliki mesin V12 quart turbo dengan sistem all-wheel drive di semua penggerak rodanya, yang diklaim bisa mencapai kecepatan maksimal di 355 km per jam dengan akselerasi 0-100 hanya dalam waktu 3,2 detik, yang menjadikan mobil ini adalah mobil tercepat pada era tersebut. Tapi sayangnya krisis Eropa membuat perusahaan Bugatti di kepemilikan baru ini menjadi bangkrut pada tahun 1995, yang membuat pada tahun 98 Volkswagen Group membeli merek Bugatti. Dan titik inilah sebagai titik balik modernisasi pabrikan Bugatti yang kita kenal selalu memproduksi mobil luxury hypercar di pasaran dunia pada saat ini. Karena di bawah kepemilikan Volkswagen, Bugatti sudah mengeluarkan mobil-mobil legendaris yang dikenal sangat cepat dan juga prestis. Seperti Bugatti Veyron pada tahun 2005 yang merubah nama hypercar dunia karena diklaim bisa menembus kecepatan sampai dengan 400 km per jam. Lalu Bugatti Chiron pada tahun 2016 yang memiliki tenaga sampai dengan 1600 horsepower. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus pada tahun 2019 yang diklaim bisa mendapatkan kecepatan pada ujian khusus sampai dengan 490 km per jam. Dan Bugatti Rimac pada tahun 2021 yang pertama kali memperkenalkan teknologi baterai hybrid di jajaran hypercar mobil Bugatti. Dengan sejarah yang panjang dan juga sangat mewah, banyak orang yang berpikir kalau dengan membeli mobil Bugatti, kita pasti akan mendapatkan barang yang benar-benar tidak akan dimiliki oleh orang lain. Karena emang mobil ini adalah mobil yang sangat mahal dan juga memiliki kemewahan yang sangat tinggi. Dan disinilah masalah Bugatti scam itu muncul.
Jadi ketika orang bayar puluhan sampai ratusan miliar rupiah untuk membeli mobil, ekspektasi orang yang membeli mobil itu bukan lagi cuma soal performa, melainkan juga soal eksklusivitas dari mobil itu sendiri. Yang mana dengan harga mobil segitu, seharusnya semua komponen harus super unik, dan komponen itu tidak seharusnya digunakan di mobil produksian massal lainnya. Dan persepsi inilah yang membuat mobil produksian Bugatti ini dinilai scam. Karena walaupun beberapa komponen di Bugatti memang dibuat khusus untuk mobil, tapi semenjak di bawah kepemimpinan VW, beberapa komponen lain dari mobil Bugatti ini ada yang berasal dari produksi mobil massal VW. Dan ketika part persamaan ini diketahui oleh pemilik mobil Bugatti, pemilik mobil akan merasa dirinya tertipu. Karena mereka akan berpikir kenapa mobil yang memiliki harga selangit itu harus memiliki part persamaan dengan mobil yang diproduksi massal. Dan hal ini telah terbukti dengan banyaknya pemilik Bugatti yang telah mencoba mencari persamaan di mobil miliknya dengan mobil VW. Yang mana hal ini pernah dialami oleh seorang pemilik Bugatti yang mengatakan kalau dirinya memiliki Bugatti Veyron. Dan ketika dia melakukan servis rutin di dealer resmi Bugatti, Bugatti miliknya itu mengalami kerusakan pada alat pengaturan kaca spion di mobilnya, dan part itu harus diganti untuk bisa berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Dan ketika si pemilik menanyakan ke manajer dealer berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti part tersebut, si pemilik harus mengeluarkan biaya sekitar 40.000 US dollar atau setara dengan 667 juta rupiah. Tapi karena menurut dirinya harga itu terlalu mahal dan juga tidak masuk akal, si pemilik Bugatti itu langsung mencoba membawa ke bengkel tidak resmi dan mencoba melihat apakah bengkel tidak resmi itu bisa membetulkan kerusakan dari mobil miliknya. Dan ketika si mekanik mengecek dan melihat kerusakan pengaturan kaca dari Bugatti Veyron ini, si mekanik bilang kalau part yang berada di mobilnya itu sama dengan milik VW Tiguan yang memiliki harga sekitar $3 aja atau setara dengan 50.000 rupiah. Dan si mekanik juga bilang kalau partnya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk proses pengerjaannya. Dan si pemilik Bugatti yang mendengar hal itu sangat merasa shock dan juga tidak mempercayai brand Bugatti karena dinilai sudah melakukan scam kepada dirinya. Selain dari kasus itu, ada juga pemilik Bugatti lain yang mengatakan kalau mesh sensor di mobilnya mengalami error dan dia harus mengeluarkan biaya sebesar 4.700 euro atau setara dengan 91 juta rupiah untuk membenarkannya. Tapi karena si pemilik Bugatti itu mengerti tentang mesin, dia melihat part number dari mesh sensor di mobil Bugattinya itu, dan part mesh sensor itu tertuliskan dibuat oleh pabrikan Bosch, dan dia mencoba iseng mencari part mesh sensor dari mobil VW yang sama-sama diproduksi dari merek Bosch, dan dia menemukan persamaan mesh sensor yang berada di Bugattinya itu ternyata sama dengan mesh sensor Golf GTI yang memiliki harga sekitar 120 euro atau setara dengan 2,3 juta rupiah aja. Dengan kasus yang ada, hal ini tentu aja membuat banyak customer Bugatti yang merasa kecewa dan tertipu karena dengan part yang sangat mahal di dealer resmi Bugatti, ternyata part yang dijual itu sama persis dengan part yang berada di mobil VW lainnya yang memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan dengan part yang berada di dealer. Tapi kenapa banyak part Bugatti yang memiliki harga sangat mahal sama dengan part mobil VW produksian massal? Jawabannya tentu aja untuk menekan biaya produksi dan juga lebih praktis. Sejak Bugatti menjadi bagian dari Volkswagen Group, grup ini punya filosofi platform dan komponen sharing untuk efisiensi skala produksi. Dan praktik ini umum terjadi di skala produksi otomotif dalam jumlah besar, yang mana berbagi komponen yang tidak krusial untuk karakter merek seperti beberapa komponen listrik, switch, dan kunci. Hal ini bisa meminimalkan biaya pengembangan ulang untuk komponen yang fungsinya sejenis atau serupa. Dan hal ini memungkinkan banyaknya part di mobil Bugatti bisa sama persis dengan mobil VW yang ada di pasaran. Karena emang, part yang tidak krusial dan hanya fitur pelengkap biasanya akan menggunakan part di mobil produksi massalnya supaya bisa menghemat biaya pengembangan dan juga produksi. Kemudian selain dinilai scam part-part di mobilnya, Bugatti juga dinilai scam tentang klaim kecepatan top speed yang berada di mobilnya. Karena Bugatti tidak pernah menguji coba dan mempublikasikan secara resmi tentang klaim kecepatan di mobil miliknya, yang mana seperti klaim Bugatti Chiron yang bisa mencapai top speed di 490 km/jam. Bugatti tidak pernah mempublikasikan tes di sirkuit secara nyata, dan hal ini sebanyak yang bilang kalau Bugatti hanya melakukan klaim top speed di mobilnya tanpa ada bukti nyata di lapangan. Tapi kenapa Bugatti tidak pernah membuktikan secara resmi kalau klaim top speed di mobilnya itu memang benar dan nyata? Jawabannya tentu aja karena pengukuran kecepatan ekstrim itu sangat mahal dan juga beresiko. Karena secara teknis, untuk mencapai dan mempertahankan kecepatan lebih dari 400 km/jam, hal paling krusial untuk membuktikan hal ini adalah ban. Ban yang digunakan harus mampu menahan gaya sentrifugal, temperatur, dan deformasi ekstrim. Walaupun Bugatti sudah menggunakan ban Michelin Pilot Sport PAX yang diklaim bisa menahan di kecepatan tersebut, tapi penggunaan ban ini di lapangan untuk menembus kecepatan 400 km/jam masih belum terbukti dan belum ada yang mencobanya juga. Selain itu, setelan PSI ban, kondisi permukaan jalan, suhu juga akan mempengaruhi keamanan dari tes top speed mobil Bugatti. Dan karena hal itulah Bugatti tidak pernah menguji coba secara langsung di lapangan mobil-mobil produksiannya secara resmi. Selain itu juga Bugatti juga memikirkan resiko reputasi perusahaan dan juga hukum, karena kalau terjadi kecelakaan saat demonstrasi kecepatan ekstrim, konsekuensinya dari tuntunan hukum dan kerusakan reputasi akan langsung terjadi di depan mata. Dan untuk merek yang sangat mengedepankan eksklusivitas, satu insiden fatal bisa
bisa merusak nilai merek secara signifikan. Jadi ya, pabrikan memilih tes tertutup atau tes secara terpisah seperti pengetesan mesin, ban, ataupun pengereman dengan kondisi sangat terkendali, dan bukti atau hasil dari pengujian tersebut mungkin tidak sepenuhnya disiarkan ke publik. Dengan kasus yang ada, mungkin banyak dari kita kalau mikir Bugatti itu sekarang adalah pabrikan yang selalu scam karena penjualan part overprice dan selalu melakukan klaim yang berlebihan tanpa bukti nyata di lapangan. Tapi walaupun seperti itu, Bugatti sebenarnya bukan scam dalam arti penipuan sistematis, karena mereka adalah manufaktur hypercar yang menggabungkan engineering ekstrim dan karya seni dengan nilai prestis yang sangat tinggi buat para pengguna mobil ini. Karena emang nama Bugatti adalah salah satu nama brand paling eksklusif yang ada di dunia saat ini. Gimana nih menurut kalian tentang praktik scam dari pabrikan Bugatti ini dalam penjual part persamaan yang overpriced? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.